Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bosan-bosannya mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi berikut ini. Tetapi tampaknya memang perjuangan itu tiada henti. Harusnya memang perbaikan itu secara tahap demi setahap berkelanjutan. Namun sayang, negara republik kan memang harus berganti-ganti pemimpinnya. Jika Pak Harto zaman dahulu itu bisa membangun sedemikian rupa karena masa pemerintahannya begitu panjang, Pak SBY dalam waktu singkat bisa melunasi utang Indonesia ke IMF. Begitu juga dengan presiden-presiden yang lain, semuanya memiliki kelebihan-kelebihan. Dan setiap ada pergantian presiden, pasti ada sesuatu yang ditinggalkan kebaikan-kebaikannya itu. Dan begitulah seterusnya. Sebaiknya kita harus menghargai perjuangan Bung Karno, perjuangan Pak Harto, perjuangan B.J. Habibie, perjuangan Gus Dur, Bu Mega, dan sekarang kita lihat bagaimana gigihnya perjuangan Bapak Jokowi. Kita dengarkan dulu ya. Kita belum rampung belajar satu, sudah berubah ke yang lain. Inilah yang saya katakan, sering saya katakan, perubahan dunia yang cepat sekali karena teknologi. Jadi kalau kita masih berkutat rutinitas ini ditinggal, sudah ditinggal kita. Saya ingin ingatkan pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Coba kita lihat Elon Musk berbicara masalah Tesla, mobil fantastik masa depan. Gagasan dia yang lain, Hyperloop, memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepatnya. Berbicara mengenai SpaceX, bagaimana mengelola ruang angkasa agar berguna bagi manusia. Kita masih berkutat hal-hal yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain, seudon terhadap yang lain, fitnah, kabar-kabar bohong. Apakah ini mau diterus-teruskan? Kita masuk sekarang kepada anggaran. Internalisasi norma yang ditanamkan oleh orang tua kita dari Sabang sampai Merauke kepada anak-anaknya banyak melalui legenda atau cerita-cerita seperti cerita Sangguriang, cerita Keong Mas, cerita tentang si kancil dan buaya dan lain sebagainya. Itu dalam rangka menanamkan nilai-nilai norma sehingga anak-anak itu tertarik dengan cerita itu dan merasuk ke dalam sukmanya tanpa berpikir panjang zaman dahulu bahwa cerita-cerita itu kadang-kadang diterjemahkan dengan cara yang tidak bagus. Seperti si kancil dan buaya, dengar-dengar banyak orang yang mengatakan itu adalah sumber korupsi di Indonesia karena dia pandai berkelit, pandai berbohong seperti si kancil. Konon katanya seperti itu dan harus diperbaiki. Beda dengan legenda-legenda yang ada di Jepang, harakiri, cerita tentang sportivitas untuk sebuah perjuangan. Banyak di kita juga yang perjuangan-perjuangan seperti itu dilegendakan. Nah, barangkali cerita-cerita yang harus disampaikan kepada anak juga harus ada pesan moralnya itu diluruskan setelah cerita itu disampaikan kepada anak. Nah, mungkin barulah nanti diterjemahkan mengapa begini, mengapa begitu. Hubungkan juga dengan riwayat Rasulullah. Ketika Rasulullah menyelamatkan orang yang mau dibunuh karena dia meminta maaf dan akan bertobat,
Maka Rasulullah melangkah satu langkah. Ketika saya berdiri di tempat ini, tidak menemukan orang yang lari lewat sini, dalam rangka upaya untuk menyelamatkan orang yang benar-benar harus diselamatkan. Nah, tentu saja ini ada pesan moral yang harus disampaikan kepada generasi muda, bahwa membela orang itu juga harus ada dasar hukumnya. Apakah itu nilai-nilai religi atau nilai-nilai kemasyarakatan yang ada di lingkungan. Tata kelola keuangan desa yang simpel, yang sederhana, sehingga cepat gampang buatnya. Jangan buat berlembar-lembar, berlapis-lapis. Yang paling penting simpel, kepada para pelajar seluruh Indonesia yang akan menggantikan orang tua kita yang sekarang ada di pucak pimpinan, apakah itu dari mulai presiden, anggota dewan, ataupun di tingkat kecamatan lingkungan kita, nanti yang akan mengganti itu adalah kalian. Tidak semua orang itu jahat. Yang masuk penjara itu banyak orang-orang baik. Pak Buya Hamka juga masuk penjara. Banyak sekali orang-orang baik itu harus masuk penjara. Karena apa? Karena ingin mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan punya anggapan yang masuk penjara itu adalah penjahat. Bahkan ada yang rela untuk dipertaruhkan dengan nyawanya. Banyak kan para pahlawan di kita, antar bangsa kita sendiri saling bantai. Karena apa? Ingin menyelamatkan negara ini. Nah, oleh sebab itu pemerintahan harus kuat. Nah, bagi kalian anak-anak yang ingin jadi anggota dewan, yang ingin jadi presiden, yang ingin menduduki apapun, belajarlah lewat YouTube pengalaman-pengalaman bagaimana Pak Arteria Dahlan dengan Pak Mahfud MD. Dua-duanya memperjuangkan kebenaran, tapi tetap menjunjung tinggi aturan-aturan yang ada di Indonesia. Dasarnya Pancasila. Nah, lagi-lagi nih sepak bola sekarang rame dibatalkan ya oleh FIFA. Tadinya kan sudah disiapkan untuk diselenggarakan di Indonesia. Gara-gara melawan Zionis Israel, orang Indonesia kan, Bung Karno dulu bagaimana itu tegasnya, dan sekarang akhirnya dibatalkan. Ini kan perang global. Jadi ketika kita berbicara kebijakan tentang imunisasi COVID, kemudian orang yang naik haji juga harus divaksin, memang global seperti itu. Nah, ini juga sama FIFA, ya berhubungannya kan dengan dunia internasional. Apa kita mau dikucilkan? Dulu Bung Karno berani keluar dari PBB dan dia membentuk Konferensi Asia Afrika. Dahsyat luar biasa. Memang perjuangan itu harus makan korban. Indonesia di urutan PBB kan kita ketika masuk lagi jadi urutan ke nomor berapa? Tapi tidak apa-apa, itulah sebuah perjuangan. Negatif thinking kita terhadap yang lain, seudon terhadap yang lain, fitnah, kabar-kabar bohong. Kapan negara ini akan mau maju? Apa yang salah dari kita? Semua dinas, semua desa, semua kementerian tiap hari lembur bukan untuk bekerja tapi ngurusi SPJ. Nggak usah laporan bertumpuk-tumpuk, tapi duitnya juga hilang. Untuk apa? Laporan itu untuk apa? Nggak ada gunanya. Saya kaget dulu PT PAL tahun 72 dibuka. Korea Selatan punya juga PT kayak PT PAL, tahun 73 dibuka. Kita belum maju kemana-mana, dia sudah bisa bikin kapal selam. Apa yang salah dengan kita? Kalau kita bekerja linier, kalau kita bekerja rutinitas, ditinggal kita. Pasti ditinggal. Kerja kita monoton, ditinggal kita. Coba kita lihat, ada internet, kita
banyak yang baru belajar apa itu internet. Sudah berubah, ganti mobile internet. Mobile internet kita baru, apa sih mobile internet? Ganti lagi artificial intelligence, mesin cerdas. Apa ini? Kita belum rampung belajar satu, sudah berubah ke yang lain. Inilah yang saya katakan, sering saya katakan, perubahan dunia yang cepat sekali karena teknologi. Jadi kalau kita masih berkutat, rutinitas ini, itu, ini, ditinggal, sudah ditinggal kita. Saya ingin ingatkan pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Coba kita lihat Elon Musk berbicara masalah Tesla, mobil fantastik masa depan. Gagasan dia yang lain, Hyperloop, memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepatnya. Berbicara mengenai SpaceX, bagaimana mengelola ruang angkasa agar berguna bagi manusia. Kita masih berkutat hal-hal yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat-menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain, seudon terhadap yang lain, fitnah, kabar-kabar bohong. Apakah ini mau diterus-teruskan? Kita masuk sekarang kepada anggaran. Coba kita lihat, anggaran kita juga gede, tapi kalau nggak tepat sasaran, dia tidak akan merubah apa-apa. Kalau anggaran itu hanya basa-basi, asal bisa menyajikan SPJ, kemudian beres sudah. Nggak tahu kita outputnya apa, nggak tahu kita outcome-nya apa. Kapan negara ini akan mau maju? Kita harus sadar semuanya. Dulu banyak yang belajar kepada kita. Malaysia, dulu guru belajar pada kita, kita ngirim guru ke sana. Sekarang kita sudah kalah. Dulu jalan tol negara lain tahun 70-an, Jagorawi itu menjadi contoh negara-negara yang lain. Kita 40 tahun hanya bisa membangun 780 kilo. Di Cina yang dulu belajar kepada kita sudah 280.000 kilo. Dulu belajar pada kita. Apa yang salah dari kita? Itu yang harus kita evaluasi. Saya kaget, dulu PT PAL tahun 72 dibuka. Korea Selatan punya juga PT kayak PT PAL, tahun 73 dibuka. Kita belum maju kemana-mana, dia sudah bisa bikin kapal selam. Apa yang salah dengan kita? Bahwa kita sekarang harus merubah pola pikir kita, etos kerja kita, disiplin kita, kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain. Dan tolong dimulai dibangun sebuah sistem, aplikasi sistem keuangan desa ini yang simple, yang sederhana. Saya lihat yang dulu, pelaporannya ruwetnya kayak gitu. Gimana kepala desa malah tidak ngurus desanya, malah ngurus laporannya nanti. Kalau cara membuat laporannya ruwet seperti yang saya lihat 2 tahun yang lalu. Buat aplikasi tata kelola keuangan desa yang simple, yang sederhana, sehingga cepat, gampang buatnya. Jangan buat berlembar-lembar, berlapis-lapis. Yang paling penting simple, sederhana, tapi gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diawasi. Prinsip di situ. Nggak usah laporan bertumpuk-tumpuk, tapi duitnya juga hilang untuk apa? Laporan itu untuk apa? Nggak ada gunanya. Sekali lagi, aplikasi sistem keuangan desa ini sangat penting sekali untuk segera diimplementasikan. Sehingga ada transparansi,
ada pertanggungan jawab yang betul-betul konkret, real. Tidak hanya di tulisan, tetapi lapangannya juga kelihatan. Tidak hanya di pelaporan, tapi konkret, bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Keinginan kita ke sana. Jangan sampai kita basa-basi dengan laporan-laporan, tetapi barangnya nggak nongol untuk apa. Sekali lagi, saya ingin ini kepada semua menteri, sudah saya sampaikan, orientasi kita jangan orientasi prosedur. Harus berubah orientasi kita, ada orientasi hasil. Orientasi hasil. Saya sudah perintahkan ke Menteri Keuangan juga masalah SPJ yang dulunya ruwet sampai berapa Bu Menteri? 40 berapa? 44 apa itu? 44 laporan. Juknisnya berapa? 98. Apa-apaan ini? Semua dinas, semua desa, semua kementerian tiap hari lembur bukan untuk kerja tapi ngurusi SPJ. Saya sampaikan nggak mau saya berbelit-belit seperti itu. Dan Bu Menteri langsung respon. Sekarang udah berapa sih? 44, sekarang jadi 2. Bu Menteri beri tepuk tangan dong. Para generasi muda di seluruh Nusantara, mari kita bersama-sama mengkaji ulang yang ada di Indonesia saat ini untuk perbaikan kalian nanti ketika jadi pemimpin negara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.